Momen hari ulang tahun Partai Amanat Nasional atau PAN, publik politik sekaligus dunia hiburan tanah air, dikejutkan dengan pernyataan resmi yang disampaikan oleh aktor sekaligus anggota DPR RI, Verrel Bramasta di acara peringatan HUT Partai Amanat Nasional ke-27. Dalam suasana yang semestinya kental dengan nuansa politik dan perayaan partai, tiba-tiba Verrel melontarkan pengumuman mengejutkan bahwa ia bersama sang kekasih, selebgram Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji, telah menetapkan tanggal sekaligus bulan lamaran mereka. Informasi ini sontak memicu beragam reaksi, sebab jarang sekali seorang politisi muda berani membuka sisi kehidupan pribadinya di panggung sebesar itu, terlebih di acara yang dihadiri oleh tokoh-tokoh politik nasional. Sejumlah tamu undangan yang hadir tampak terkejut sekaligus penasaran dengan detail kabar tersebut. Sementara sebagian yang lain menganggap pengumuman itu sebagai tanda keseriusan Verrel terhadap hubungannya dengan Fuji. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pasangan tersebut sudah tidak lagi ingin bersembunyi di balik gosip, melainkan secara terang-terangan memperlihatkan arah hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Tak hanya publik figur, warga biasa yang menyaksikan momen ini lewat siaran ulang juga langsung memenuhi lini media sosial dengan beragam komentar. Ada yang mendukung penuh keputusan Verrel dan Fuji, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan etika membawa urusan pribadi ke forum politik. Fenomena ini jelas menunjukkan betapa tipisnya batas antara kehidupan publik dan pribadi bagi seorang figur publik, terutama mereka yang memiliki peran ganda sebagai artis sekaligus pejabat negara. Setelah pengumuman mengejutkan di panggung politik itu, sorotan publik terhadap hubungan Verrel Bramasta dan Fuji semakin tajam, terutama karena keduanya kini sudah tidak lagi malu-malu untuk menunjukkan kemesraan di depan kamera maupun halayak luas. Jika sebelumnya kedekatan mereka hanya berupa lumor atau sekadar terlihat dari unggahan konten bersama, kini pasangan ini bahkan berani melemparkan panggilan sayang satu sama lain di hadapan banyak orang. Momen kebersamaan mereka di berbagai kesempatan selalu menjadi bahan perbincangan. Salah satunya ketika keduanya terlihat menikmati waktu bersama dengan kegiatan go-kart yang mereka bagikan melalui media sosial. Aktivitas sederhana itu mendadak menjadi topik besar karena dilakukan oleh seorang anggota DPR yang notabene memiliki tanggung jawab besar terhadap konstituannya. Sehingga publik pun menilai bahwa Verrel terlalu banyak menghabiskan waktu untuk urusan asmara dibanding pekerjaan legislatifnya. Meski begitu, dukungan juga tidak kalah deras, terutama dari para penggemar Fuji yang menilai bahwa hubungan ini adalah bukti bahwa sang selebgram akhirnya menemukan kebahagiaan baru. Pemberitaan tentang mereka seakan tidak pernah berhenti, dari gosip ringan hingga kritik serius, sehingga menjadikan pasangan ini salah satu yang paling banyak dibicarakan di tahun politik ini. Hal ini memperlihatkan bagaimana dunia hiburan dan politik saling bersinggungan, menciptakan dinamika baru di mana kehidupan pribadi seorang pejabat bisa menjadi konsumsi publik layaknya artis papan atas. Tidak semua orang menyambut hangat hubungan Verrel dan Fuji. Justru seiring dengan semakin terbukanya kisah asmara mereka, kritik demi kritik mulai mengalir deras, terutama dari pihak-pihak yang menilai bahwa seorang anggota dewan seharusnya lebih fokus pada tugas negara daripada terlalu sering terlihat bersama kekasihnya di ranah publik. Sorotan ini semakin tajam ketika muncul dokumentasi kegiatan kencan mereka, seperti bermain go-kart atau menghadiri acara santai bersama teman-teman dekat. Banyak suara sinis menyebut bahwa Verrel mulai lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai wakil rakyat, hanya karena dianggap lebih mementingkan urusan pribadi. Menanggapi hal ini, Verrel tidak tinggal diam. Ia langsung memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya dengan menegaskan bahwa aktivitas bersama Fuji dilakukan setelah jam kerjanya selesai. Dalam sebuah story, ia menuliskan keterangan singkat namun jelas. "Guys, was after hour. Tenang semuanya. Ini setelah jam kerja." Klarifikasi ini sekaligus menjadi upaya untuk meredam komentar negatif yang semakin ramai. Menurut Verrel, penting bagi publik memahami bahwa dirinya juga manusia biasa yang berhak menikmati waktu luang, apalagi jika itu dilakukan setelah menyelesaikan pekerjaan resmi. Pernyataan ini memunculkan perdebatan baru. Sebagian netizen merasa lega karena ada penjelasan, namun sebagian lainnya tetap bersikeras bahwa seorang pejabat publik tidak bisa begitu saja memisahkan waktu pribadi dan tanggung jawab publik. Situasi ini menggambarkan dilema yang kerap dialami figur publik, di mana setiap langkah dan tindak tanduk mereka akan selalu diperiksa secara ketat tanpa ampun. Di tengah derasnya kritik yang ditujukan kepadanya, Verrel akhirnya mengeluarkan pernyataan yang cukup emosional melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Fuji sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak untuk bahagia, hak untuk mencintai, dan hak untuk menjalani kehidupan pribadi tanpa selalu dijadikan bahan perdebatan publik.
Pernyataan ini sontak menimbulkan pro dan kontra, sebab sebagian orang menilai kalimat tersebut wajar diucapkan oleh seorang pemuda berusia 28 tahun yang sedang kasmaran, namun sebagian lainnya merasa bahwa seorang pejabat publik memang seharusnya siap menerima segala bentuk sorotan, termasuk dalam kehidupan pribadinya. Tidak berhenti di situ, Farrell juga menyampaikan bahwa jika komentar-komentar negatif terhadap hubungan mereka terus bermunculan, ia tak segan-segan untuk memprivat hubungan tersebut dari sorotan media. Ancaman untuk menutup akses publik terhadap kehidupan pribadinya ini memperlihatkan betapa beratnya tekanan yang ia rasakan, sekaligus menjadi sinyal bahwa ada batas kesabaran yang dimiliki seorang figur publik. Sikap ini pun menuai respon beragam. Sebagian fans setia Fuji mendukung penuh langkah Farrell untuk melindungi kenyamanan pasangannya. Namun sebagian lain menilai bahwa keputusan tersebut justru akan semakin memperkeruh opini publik. Fenomena ini memperlihatkan tarik-menarik yang rumit antara hak individu untuk berbahagia dan kewajiban seorang pejabat publik untuk transparan di hadapan masyarakat. Kisah kedekatan Farrell dan Fuji sebenarnya bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Jejak awal hubungan mereka sudah mulai tercium publik sejak keduanya kerap terlihat bersama dalam pembuatan konten di gedung DPR RI. Kolaborasi yang awalnya terlihat profesional itu lambat laun memunculkan chemistry yang sulit disembunyikan, sehingga membuat publik yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kerjasama konten. Dari situ, gosip asmara mulai bergulir semakin deras, apalagi ketika keduanya terlihat semakin intens bertemu di berbagai kesempatan. Bahkan, Farrell sempat membuat langkah besar dengan menyusul Fuji ke Malaysia, sebuah tindakan yang langsung memicu spekulasi bahwa hubungan ini memang serius dan bukan sekedar gimmick. Langkah tersebut juga dianggap publik sebagai bukti nyata bahwa Farrell benar-benar memberikan perhatian khusus terhadap Fuji, bahkan rela menempuh jarak jauh demi menunjukkan rasa peduli. Dari titik ini, pemberitaan tentang keduanya tidak pernah berhenti. Setiap gerakan mereka diabadikan dan disebarkan ke media sosial, menambah bahan gosip yang seakan tidak ada habisnya. Meskipun belum ada pengumuman resmi kala itu, namun tanda-tanda kedekatan mereka sudah cukup jelas terlihat oleh publik. Hingga akhirnya momen pengumuman lamaran di HUT PAN seolah menjadi puncak dari semua spekulasi yang sudah lama berkembang. Salah satu momen yang semakin memperkuat dugaan publik bahwa hubungan Farrell dan Fuji bukan sekedar main-main adalah ketika sang aktor sekaligus anggota dewan itu membawa Fuji bertemu keluarganya pada bulan Ramadan lalu. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana buka puasa bersama, sebuah momen yang sakral sekaligus penuh makna bagi keluarga besar. Kehadiran Fuji di acara tersebut tentu bukan hal yang remeh, sebab itu menandakan bahwa Farrell telah memperkenalkan Fuji secara resmi kepada lingkaran terdekatnya. Publik pun menilai langkah ini sebagai bukti bahwa hubungan mereka sudah berada pada tahap keseriusan, jauh melampaui sekedar pacaran biasa. Reaksi netizen pun beragam. Ada yang merasa terharu melihat Fuji diterima dengan baik oleh keluarga besar Farrell, ada pula yang kembali mengaitkan hal ini dengan karir politik sang aktor, menuding bahwa pertemuan tersebut bisa jadi dimanfaatkan sebagai strategi pencitraan. Namun, di luar segala opini yang muncul, fakta bahwa Fuji telah hadir dalam momen keluarga ini memperlihatkan adanya restu yang tidak bisa disepelekan. Restu keluarga seringkali dianggap sebagai modal sosial yang kuat dalam sebuah hubungan, dan dengan langkah ini, publik semakin yakin bahwa arah hubungan mereka menuju pernikahan bukanlah isapan jempol belaka. Namun kisah asmara Farrell tidak selalu mulus tanpa gangguan. Publik sempat dibuat heboh ketika Farrell Bramasta hadir di upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2025 di Istana Negara bersama sosok Zita Anjani, utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Kehadiran mereka berdua dengan mengenakan busana adat dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur langsung memicu spekulasi baru. Foto-foto kebersamaan mereka yang diunggah ke media sosial menambah panas situasi, sebab publik yang sebelumnya sudah terbiasa melihat Farrell bersama Fuji tiba-tiba harus dihadapkan dengan visual kedekatan lain yang menimbulkan tanda tanya. Dalam unggahan tersebut, terlihat Farrell berdiri tegak sambil menempelkan telapak tangan kanan di depan dada, sementara Zita berdiri menyamping dengan senyum manis menghadap kamera. Zita bahkan membagikan beberapa foto berbeda, baik bersama Farrell maupun secara pribadi, seraya menuliskan rasa bangganya mengenakan busana adat daerah. Momen ini memicu diskusi panjang. Sebagian publik menilai kehadiran mereka hanya sebatas tugas protokoler dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi. Namun, sebagian lainnya tetap bersikap curiga, menganggap ada benih kedekatan lain yang sengaja disembunyikan.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana setiap langkah seorang pejabat publik akan selalu dianalisis secara mendetail, hingga urusan penampilan pun bisa menimbulkan spekulasi yang mengguncang. Sorotan terhadap Verrel Bramasta dan Zita Anjani saat upacara kemerdekaan semakin tajam karena keduanya tampil kompak dengan mengenakan busana adat dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Penampilan tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia, namun justru berkembang menjadi isu yang melebar ke ranah pribadi. Publik ramai membicarakan mengapa Verrel tidak hadir bersama Fuji pada acara kenegaraan yang sakral itu, melainkan berdampingan dengan Zita yang posisinya juga strategis di pemerintahan. Di sisi lain, banyak pula yang mengapresiasi langkah keduanya karena berhasil membawa identitas daerah ke panggung nasional, memperlihatkan sisi positif dari keragaman budaya bangsa. Namun demikian, foto-foto yang diunggah Zita ke media sosial tetap menimbulkan pertanyaan besar, terutama di kalangan penggemar Fuji yang merasa sang idola seolah terpinggirkan dari momen penting tersebut. Reaksi publik pun terbagi dua, ada yang fokus pada makna budaya dari busana adat tersebut, namun ada pula yang justru lebih memperhatikan dinamika personal antara Verrel, Fuji, dan Zita. Situasi ini memperlihatkan betapa sulitnya menjaga keseimbangan antara citra profesional dan kehidupan pribadi, apalagi bagi seorang figur publik yang bergerak di dua dunia sekaligus, yaitu politik dan hiburan. Pada akhirnya, apapun maksud sebenarnya dari penampilan itu, publik tetap menjadi hakim yang akan menafsirkan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Dan inilah resiko terbesar yang harus ditanggung setiap pejabat sekaligus selebritas.